Halo, selamat malam Sobat Perempuan Berkisah. Berjumpa lagi dengan kami, tim redaksi Perempuan Berkisah, dalam obrolan santai sesantai-santainya. Dan malam ini tentunya bagi umat muslim adalah malam yang sangat istimewa, karena malam ini kita semua di seluruh penjuru umat muslim semuanya tengah sibuk untuk takbir malam Idul Adha ya. Besok kita akan sholat Id. Dan malam ini sayangnya teman-teman akan ngobrol juga dengan kami, tim Perempuan Berkisah beserta tim dari Perempuan Membaca, salah satu komunitas yang berbasis online, tetapi sekarang mereka juga sudah mulai melakukan pemberdayaan di sejumlah tempat yang awalnya hanya teman-teman yang asik dan suka membaca. Iya, terima kasih Ajeng Rohmatin. Terima kasih bersantai sambil takbiran. Selamat Hari Raya Idul Adha, Nureza. Halo Yuri dan sobat Perempuan Berkisah lainnya. Saya masih menunggu Mbak Iva Hana, salah satu founder dari komunitas Perempuan Berkisah. Dan semoga obrolan santai kita berjalan lancar ya, dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir berjalan lancar ya obrolan santai kita. Iya, saya senang sekali sudah terhubung. Halo Mbak Assalamualaikum. Lima. Halo, halo Mbak Iva Hana. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya salamnya terputus ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali, Mbak Iva cantik sekali. Saya senang kalau ngelihat orang pakai kerudung merah, kemudian kita akan mengobrol dengan semangat, sambil bergembira, santai, tapi obrolan kita tetap penting, terutama bagi komunitas perempuan dimanapun berada. Mbak Iva, kami dari Iya, Perempuan Pak. Berkisah mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Saya yakin Mbak Iva, apalagi malam ini pasti sedang sibuk di lingkungannya. Saya juga sebenarnya baru sadar ya, oh iya malam ini kita ngobrol itu di malam Idul Malam Adha. takbiran. Iya, untungnya cuma 1 jam ya. Untungnya Iya, cuma satu dan jam. uh, Gimana Mbak? dan ini saya menyepi sejenak ke utara karena di selatan itu ramai orang takbiran. Aduh iya ya Allah. Aduh benar-benar deh, kondisinya itu kita sempat kurang memperhitungkan itu, tapi semoga berjalan lancar dan Ya, satu jam amin. ini tidak mengganggu aktivitas kita masing-masing. Mbak Amin, Iva, amin. hari ini sudah sibuk apa saja Mbak? Meskipun pandemi. Tadi siang kebetulan ada undangan mengisi halakoh perempuan ulama yang Hmm. diadakan oleh Pusat Studi Pesantren dari jam 2 sampai jam 4. Aduh, luar biasa. Ini suaranya sudah hampir serak ini. Nanti kalau mau minum, kalau mau minum silakan Mbak minum saja, tidak apa-apa. Eh, Ini Semoga sudah bawa botol oh, minum. asik. Sama Mbak, saya juga di dekat sudah ada. Tetapi Mbak Iva pastinya hari ini cukup lelah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman tim komunitas perempuan membaca yang sudah bersedia untuk kolaborasi. Yang sebenarnya sudah lama ya Mbak kita merencanakan itu, dan ya sempat menentukan waktu nggak jadi lagi, dan kemudian saya baru menghubungi lagi akhir-akhir ini. Oke, Iya. Mbak Iva, Kami juga terima kasih banyak perempuan berkisah mau kolaborasi. Kan sekarang zamannya sudah bukan zaman kompetisi lagi kan, Mbak, zamannya iya benar kolaborasi. Mbak, benar benar benar. Iya, jadi kalau kita ngomongin kompetisi tuh kayak kita ngomongin jadul gitu kan, strategi Iya, jadul zaman dulu. Sekarang kita lebih banyak kolaborasi, saling iya, menguatkan,
Bahkan terkadang kita sering nggak menyangka ya Mbak, kayak di PB aja ya, komunitas yang bukan apa-apa awalnya dan kita sama sekali nggak ada anggaran, nggak ada modal selain sumber daya manusia dan juga kapasitas kita. Kadang kok bisa sampai mudah ya berkolaborasi ke beberapa tempat misalnya. Dan ini benar-benar sangat menguntungkan. Saya yakin hari ini kita juga akan banyak dapat pengetahuan, pembelajaran, dan juga pengalaman dari teman-teman komunitas perempuan membaca. Mbak Iva, saya pengen kenalan dulu dengan Mbak Iva. Jadi Mbak Iva Hana ini nama pena gitu kan, atau memang nama aslinya siapa Mbak? Itu nama pena, Mbak. Jadi nama asli saya itu Hanifah. Tapi sejak dulu, sejak mulai menulis dari zaman SMA, kemudian saya jadi penyiar radio juga dulu waktu SMA itu selalu pakai nama Ifahana. Dan akhirnya orang itu lupa dengan nama asli saya. Dikiranya nama aslinya itu ya nama yang sekarang gitu, karena saking sudah lamanya memakai nama itu. Soalnya dulu itu kan waktu zaman sekolah itu selalu disuruh untuk fokus belajar. Nah, tapi saya itu agak dalam tanda kutip agak bandel, suka nulis apa, dan itu pakai nama pena itu biar gak ketahuan sebenarnya. Ih, luar biasa. Saya jadi ingat film-film para feminis di Barat, khususnya beberapa yang terakhir ya, yang The Little Sister kalau tidak salah itu. The Little Woman, The Little Woman. The Little Woman, sorry, The Little Woman itu. The Little Woman itu saya menyebut sister karena saya ingatnya mereka adalah semuanya sister. Iya, iya. Itu bagus banget itu. Iya, dan itu menggunakan nama pena kan dia sampai akhirnya kemudian dia cukup terkenal. Oke, jadi Mbak Ifahana, teman-teman, Ifahana adalah nama pena. Ceritanya cukup menarik tadi untuk disimak latar belakang kenapa menggunakan nama pena. Dan bandelnya beliau itu ternyata sangat menginspirasi. Bandel kemudian karena dia ingin terus produktif menulis dan juga menuangkan pikirannya dan dibaca banyak orang dengan menggunakan Ifahana. Jadi sekarang juga sudah mulai ini ya Mbak ya, semakin nyaman dengan nama itu. Bahkan tadi teman-teman bahkan sering dikira nama asli. Seru. Oke, Mbak Iva ini sekarang sedang kuliah S2 juga ya Mbak ya di UI. Jurusan apa Mbak? Saya ambil jurusan Cultural Studies, itu masuknya ke FIB di UI. Itu sebenarnya saya rencana kuliah S2 itu dari tahun 2015, tapi terus kemudian saya menikah, terus punya anak. Nah, setelah itu suami kan pas kebetulan S2 juga waktu itu. Nah, menunggu suami selesai, begitu selesai terus saya bilang, gantian ya, saya mau S2 katanya. Oh iya, mari katanya. Akhirnya disupport sama suami. Saya waktu itu daftar beasiswa dulu. Kebetulan sekali memang proses daftar beasiswanya itu ya semuanya diantar sama suami. Suami nyupir dari Sumenep ke Surabaya bolak-balik nganterin saya tes gitu. Iya. Sampai akhirnya lolos. Sampai akhirnya lolos, terus kemudian akhirnya daftar di UI. Alhamdulillah, selamat ya Mbak ya. Jadi sekarang sedang menikmati asiknya belajar, betapa mahalnya ilmu ya Mbak ya. Kita bayangkan dulu waktu kita pengen lulus S1 harus menulis skripsi, melakukan penelitian, dan itu kita baru sadar ya Allah ternyata memang ilmu itu mahal gitu. Kalau bukan kita yang usaha untuk segera lulus, siapa lagi kalau kita nggak gerak dan berpikir. Mbak Iva pastinya sekarang sedang mengalami proses yang sibuk tapi menyenangkan, asik, berada di surga ya. Kalau seakan berada di surga kalau ada di tengah perpustakaan, apalagi perpustakaan UI. Wow, saya sana juga soalnya. FIB juga saya. Iya itu surga banget itu. Benar-benar. Selamat ya Mbak. Semoga terus menikmati sampai nanti proses tesis. Oke, Amin. Mbak Iva tadi sudah bercerita kesibukan Mbak Iva. Beliau founder komunitas perempuan membaca, dan kita juga pengen tahu Mbak, perempuan membaca ini kan foundernya Mbak Iva. Dulu awalnya Mbak Iva pengen mendirikan, saya sebut dengan mendirikan ya, menginisiasi
komunitas perempuan membaca itu awalnya gimana, Mbak? Dan kalau saya baca di websitenya bagus, menarik, itu benar-benar orang yang konsisten membaca dan menuliskan hasil bacaannya. Saya benar-benar iri sebenarnya untuk teman-teman ya, terutama perempuan-perempuan di komunitas perempuan membaca begitu konsisten membaca dan menuliskan sesuatu. Awalnya gimana Mbak? Cerita dong Mbak, kalau kita di websitenya kan baca hanya sekilas-sekilas tuh. Kalau sekarang ada Mbak Iva langsung, bisa dong cerita dan nanti menginspirasi teman-teman yang malam ini sedang menonton live kita. Silakan Mbak. Jadi awalnya itu dulu sekitar tahun 2016-an itu saya baru menikah itu ceritanya. Terus kemudian setelah menikah itu kan banyak penyesuaian-penyesuaian ya, yang biasanya aktivitasnya apa, kemudian jadi berubah. Terus kemudian ngobrol dengan teman-teman lain, terutama ibu-ibu muda yang baru punya putra, punya bayi, punya putri gitu. Terus saling cerita, kok kayaknya sekarang setelah menikah, setelah punya anak, kok kayaknya capek ya, udah nggak lagi punya gairah untuk membaca, udah nggak ada waktu, semuanya itu sibuk untuk urusan domestik, urusan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ awalnya, itu ada beberapa orang, kemudian saya sempat awalnya itu bikin status di Facebook. Saya mau ngajak nih ibu-ibu yang mau meluangkan waktu untuk membaca dan berbagi bacaan. Saya batasi 10 orang saja. Dulu awalnya hanya 10 orang yang diajak. Kemudian setelah itu dibuatlah grup WhatsApp. Awalnya itu membaca satu buku setiap bulan. Terus kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi semua yang membaca itu menyetorkan resensi, dan resensinya itu dibicarakan. Kan dari 10 orang itu kesenangan membacanya kan berbeda-beda. Ada yang senang novel misteri, ada yang senang novel roman, ada yang senang non-fiksi, dan lain sebagainya. Dan dari situ akhirnya kita masing-masing jadi belajar dengan selera bacaan yang berbeda-beda, yang kemungkinan besar kalau kita sendiri baca sendiri itu mungkin nggak terjadi gitu. Tapi karena ada saling berbagi, saling berdiskusi dengan teman-teman, jadi tahu, oh ada buku ini, ceritanya tentang ini, ternyata ada non fiksi yang membahas ini. Akhirnya pengetahuannya jadi terus bertambah. Awalnya itu sesederhana itu, ingin kembali menumbuhkan hasrat untuk belajar bersama, untuk membaca bersama. Karena kalau sendirian itu ternyata kok nggak termotivasi ya, nggak ada yang ngajak diskusi, nggak ada yang ngajak ngobrol gitu. Dan tentang buku-buku yang sebelum-sebelumnya itu kita geluti, kita 1 minggu bisa hatam 1-2 buku, tapi kok ternyata setelah menikah, setelah punya anak, kok kayaknya 1 buku aja mau selesai itu kok susah gitu. Awalnya itu seperti itu. Kemudian akhirnya semakin kesini anggotanya itu semakin bertambah. Awalnya itu kita batasi untuk perempuan yang sudah menikah atau ibu-ibu muda gitu. Tapi kemudian karena banyak permintaan, akhirnya persyaratannya dilonggarkan. Jadi siapa saja perempuan yang ingin berbagi tentang literasi, mau berbaca, mau membaca, mau berdiskusi bacaan, itu silahkan bergabung, seperti itu. Iya, menarik sekali. Bener Mbak, bener banget. Jadi kalau kita sendirian itu, jadi motivasinya juga tidak sekuat kalau kita punya teman. Apalagi sepertinya yang saya dengar nih ya, teman-teman di komunitas perempuan membaca juga cukup aktif, cukup kritis, artinya konsisten dengan aturan bersama gitu kan, kesepakatan bersama, misalnya di grup itu tidak boleh ngomongin yang lain selain buku misalnya yang dibacakan. Dan Mbak Iva, ini kan ibu-ibu semua atau memang ada juga perempuan yang memang dia masih single yang ikut di komunitas ini Mbak, selama ini perkembangannya? Kalau awalnya memang diperuntukkan untuk yang sudah menikah dan ibu-ibu muda, tapi kemudian semakin kesini itu semakin longgar aturannya, jadi yang masih single pun boleh gitu. Nah, tapi sebetulnya di grup itu juga tidak melulu membicarakan tentang buku sebenarnya. Jadi ada banyak hal, sebenarnya boleh berbicara apa saja. Misalnya kan setiap hari kita itu mendiskusikan resensi buku ya. Misalnya hari ini kita
mendiskusikan buku apa gitu yang sudah diresensi oleh siapa. Itu biasanya kalau diskusinya sudah selesai itu boleh mengobrol apa saja tentang resep masakan, tentang apa perkembangan anak, tentang MPASI dan lain sebagainya. Bahkan politik pun boleh. Cuma di dalam grup itu ada satu aturan yang harus disepakati bersama bahwa harus saling menghormati apa ya pikiran masing-masing. Jadi kemarin waktu zaman Pilpres itu saya ingat sekali di grup lain itu sangat panas ya tentang mau pilih yang nomor 1 atau pilih nomor 2. Pokoknya nggak karu-karuan itu hampir di semua grup yang saya ikuti. Tapi di perempuan membaca itu meskipun beberapa anggota kami itu memang berbeda pilihan, tapi semua berdiskusi dengan adem. Dan memang di grup itu yang dilarang adalah menyebarkan hoax. Jadi kalau ada postingan yang dibagikan dari siapa itu langsung diklarifikasi. Ini dari siapa, bisa dipercaya apa tidak, seperti itu. Jadi memang proses yang kita semua teman-teman alami ini pada akhirnya kita berusaha untuk membiasakan berpikir kritis supaya tidak mudah termakan hoax, tidak mudah menyebarkan hoax. Jadi kalau ada apa-apa itu dicerna dulu, ini bisa dipercaya atau tidak, kredibel atau tidak, seperti itu. Dan sejujurnya komunitas ini itu bukan milik saya saja, karena dalam hal ini saya cuma sebagai inisiator awal yang mengajak teman-teman, ayo bergabung ke komunitas perempuan membaca. Karena di dalam komunitas perempuan membaca sampai hari ini itu hasil dari kerja keras dan pemikiran dari teman-teman yang lain gitu. Misalnya ada Ning Uswa, terus ada Mbak Aida, ada Ning Bella, ada Ning Ida, itu semuanya itu orang-orang yang membuat perempuan membaca itu ada seperti sekarang gitu. Jadi kalau cuma saya nggak yakin ini masih akan ada komunitasnya kalau tanpa mereka. Kadang saya juga berpikir kok bisa ya orang itu ada banyak sekali teman-teman di komunitas itu yang sangat loyal, sangat sayang dengan komunitas ini, meskipun di komunitas ini tuh nggak ada uangnya, nggak ada, maksudnya tidak ada keuntungan material yang didapatkan. Sementara biasanya kan kita melihat ada hal-hal yang di luar yang nggak pernah kita bayangkan gitu. Jadi teman-teman ini memang murni dari cinta kasih mereka kepada literasi, kepada buku, kepada persahabatan, kepada ilmu pengetahuan, seperti itu. Itu yang sebetulnya membuat saya sendiri juga sangat terharu dan berterima kasih kepada tim-tim yang ada di Perempuan Membaca. Karena tanpa mereka, tanpa Ning Uswa, tanpa Mbak Aida, Ning Bella, Ning Ida, dan teman-teman Mbak Viko, dan lain sebagainya, itu tidak mungkin ada Perempuan Membaca yang seperti sekarang. Iya, luar biasa. Saya mendengarnya saya juga sudah terharu, Mbak. Sudah terharu dengan cerita Mbak Iva. Tadi disebutkan beberapa aktor di komunitas perempuan membaca, ada Ning Uswa, Ning Bella, kemudian tadi siapa lagi? Ning Bella ini kalau tidak salah Mbak Nabila ya? Iya betul. Oh iya, Mbak Nabila, saya pernah membeli produknya, tetapi belum pernah produk kaosnya ya. Jadi kaos Alala. Iya, Alala Kids. Dan sempat waktu itu saya beberapa kali juga pengen ikutan jualan, tapi keburu saya sudah pusing di lapangan, sering terbengkalai, akhirnya sampai sekarang kemudian belum lanjut lagi. Halo Mbak Bella atau Mbak Nabila, kemudian juga Mbak Uswa. Mbak Uswa juga sangat inspiratif. Waktu itu sempat juga kisahnya saya kutip di Perempuan Berkisah, di websitenya yang lama dulu itu perempuanberkisah.com, sekarang perempuanberkisah.id. Nah, Ning Uswa ini yang kemarin juga juara menulis untuk santri online-nya Gus Ulil. Iya, dia itu luar biasa ya. Kita gosipin dia aja ya. Iya, mari kita gosipin. Orangnya nyimak kok ini. Iya, saya tergemes sama dia. Dia itu imut, terus gemesin gitu, tapi kritis dan ya sangat peduli, sangat aktif. Dia juga sosok yang inspiratif menurut saya. Kapan-kapan nanti kita ajak ngobrol juga di Perempuan Berkisah, karena beliau juga salah satu perempuan yang sempat kalimat-kalimatnya kita kutip di Perempuan Berkisah.
Oke, lanjut lagi Mbak tentang komunitas perempuan membaca. Komunitas perempuan membaca ini saya bilang tadi benar kata Mbak Iva, loyal-loyal, kemudian juga komitmennya kuat untuk berbagi bacaan. Dan satu orang itu berarti kan kalau memang misalnya ya di komunitas perempuan membaca ini di grup WA-nya ada sekian orang, orang yang sama, kemudian orang-orang ini juga berbagi bacaannya itu berbeda-beda. Orangnya sama tapi berbagi bacaannya berbeda-beda ya Mbak. Artinya tidak harus orang Iya, baru kemudian bacaan baru. Nah, iya. saya yang beberapa kali colek di Uswa pengen gabung gitu kan di komunitas perempuan membaca, itu juga belum tentu sih saya bisa konsisten juga seperti teman-teman saat ini mungkin yang sudah bergabung. Tapi saya pengen mencoba karena saya juga pengen ikutan semangat dan konsisten dengan berbagi bacaan itu, Mbak. Oke, Mbak Iva Hana, kalau tadi kita sudah cari tahu ya tentang latar belakang munculnya komunitas perempuan membaca, kemudian siapa saja aktor di dalamnya. Yang menarik juga saya amati dari perempuan membaca ini sudah bukan lagi sekedar berbagi bacaan, tetapi juga saling menguatkan. Seperti tadi, kalau sudah waktunya berbagi bacaan atau setor bacaan, kita bahas yang lainnya gitu kan. Ada yang persoalan rumah tangga, ada yang mungkin persoalan temannya yang butuh pendampingan misalnya, kemudian dikuatkan. Nah, itu bisa diceritakan tidak Mbak detailnya? Yang dimaksud dengan saling menguatkan itu apakah teman-teman anggota perempuan membaca menceritakan masalahnya, kemudian di situ teman-teman yang lain ikut menguatkan ketika ada masalah, atau memang masalah itu masalah orang lain yang di situ ikut di-share, kemudian didiskusikan, kemudian hal apa yang paling memungkinkan dilakukan oleh teman-teman komunitas perempuan membaca ini ketika misalnya ada perempuan yang mendapatkan masalah. Yang mungkin Mbak Iva bisa bercerita awal dari maksud dengan saling menguatkan ini ya Mbak. Yang awalnya cerita-cerita tentang kondisi rumah tangga masing-masing sampai akhirnya menguatkan perempuan lainnya. Ya, silakan Mbak. Biasanya itu kalau yang selama ini terjadi itu ada curhatan dari teman misalnya itu, terus kemudian ada yang berbagi di grup misalnya tentang ibu yang melahirkan normal, ibu yang melahirkan sesar dan lain sebagainya, atau yang kena baby blues. Terus kemudian awalnya dari satu orang yang cerita misalnya, terus kemudian yang lain ikut menimpali, oh saya juga mengalami hal yang sama, saya dianggap bukan ibu yang sempurna karena melahirkan secara sesar dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau ada yang curhat-curhat seperti itu, ya teman-teman yang lain itu apa ya, berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain gitu. Jadi bahwa memberikan pengertian bahwa tidak ada kok ibu yang lebih sempurna dibanding yang lain hanya karena lahiran normal atau lahiran sesar. Kan sekarang di media sosial itu kan ada banyak sekali apa ya, tuduhan-tuduhan dalam tanda kutip, misalnya anak yang MPASI-nya nggak pakai garam Himalaya, misalnya itu dianggap MPASI-nya nggak apa gitu, atau misalnya MPASI-nya nggak sesuai WHO atau apa, terus kemudian ibunya itu dipersalahkan. Itu kan banyak sekali yang terjadi seperti itu. Nah kadang ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu muda yang baru punya anak satu itu kan sebetulnya kalau dari pengalaman saya sendiri itu kan juga saya menjadi ibu pertama kali punya anak bayi itu juga belajar lagi gitu. Jadi cari informasi lagi, dan informasi yang kita dapatkan itu kan juga apalagi di era internet seperti sekarang kan informasinya itu kan sangat banyak dan susah untuk memilah mana sih sebenarnya yang paling baik gitu kan. Ibaratnya kita sudah berusaha untuk memilih yang menurut kita baik saja, itu masih ada orang yang mengatakan atau mengkritik gitu bahwa kok di seperti itu kan anaknya misalnya seperti itu. Dan biasanya di grup itu dulu, terutama dulu itu sering sekali ada yang cerita seperti itu. Kemudian teman-teman yang lain itu saling menguatkan bahwa nggak apa-apa, jadi ibu itu yang penting bahagia.
nggak harus mengikuti ilmu-ilmu parenting yang susah-susah atau yang apa. Marilah yang pertama-pertama itu jadi ibu yang bahagia terlebih dahulu. Seperti itu biasanya. Menarik sekali. Menarik sekali Mbak, inspiratif. Benar Mbak, benar-benar. Jadi kita itu setiap perempuan kan memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda ya Mbak. Kadang menurut satu perempuan itu sepele gitu kan, itu nggak penting, ngapain sih dibahas, baper gitu kan dan sebagainya. Tetapi bagi perempuan-perempuan lain itu juga sesuatu yang membuat dia kadang yang menurut orang lain simpel itu menurut dia bahkan tidak berdaya gitu. Gimana cara mengatasinya? Dan di komunitas perempuan membaca ini bahkan dari hal-hal yang sangat simpel, sangat personal ya. Di situ juga dengan leluasa bisa didiskusikan, Mbak. Menarik sekali. Jadi buat teman-teman semuanya yang menyaksikan di sini, bicara tentang pemberdayaan tidak melulu harus sesuatu yang wah gitu kan, ada program tertentu di mana dengan berapa daerah misalnya atau apa. Hal-hal yang paling sederhana seperti tadi saling menguatkan, tiba-tiba ada teman yang menurut kita persoalannya sepele, tapi karena di situ dia cukup percaya terhadap komunitasnya untuk berbagi masalahnya, yang lain ikut menimpali, ikut menguatkan, kemudian dia merasa dikuatkan, berubah pola pikirnya, bertambah pengetahuannya, itu juga pemberdayaan. Dan di sini kita belajar dari komunitas perempuan membaca sesuatu yang simpel, tapi ini sangat berarti bagi perempuan-perempuan tertentu. Mbak Iva juga pastinya sangat merasakan, bahkan Mbak Iva sendiri kayak tadi sudah jujur, saya juga punya masalah misalnya, karena sebagai ibu baru dulu mungkin ya beberapa hal mungkin gagap, sama saya juga Mbak. Jadi tapi asik sekali ada support system komunitas perempuan membaca. Dan saya baca-baca lagi nih Mbak ya, kalau dari website komunitas perempuan membaca, saya senang sekali membaca websitenya, bagus, cantik. Di situ juga catatannya, hasil bacaannya sangat lengkap. Sudah berapa tahun dan di situ sudah banyak sekali daftar buku yang sudah diresensi ya, kalau istilah kita itu diresensi oleh teman-teman di komunitas perempuan membaca. Kabarnya juga akan mulai berkembang ya Mbak, atau mungkin sudah dilakukan untuk masuk ke desa-desa atau beberapa daerah yang misalnya butuh perpustakaan di desa gitu. Ini strateginya gimana nih Mbak awalnya ingin merambah ke situ, dan mungkin bisa berbagi ke kita juga, barangkali misalnya PB juga boleh belajar dari komunitas perempuan membaca, karena PB juga komunitasnya ada di beberapa daerah. Jika misalnya dalam kondisi tertentu kita bisa berkolaborasi, saling membantu, mendukung di desa masing-masing, kita bisa belajar lah dari teman-teman komunitas perempuan membaca. Gimana Mbak awalnya sampai ingin kemudian merambah, dan mungkin sebenarnya sudah, karena saya nggak tahu perkembangannya. Jadi gini Mbak Alima, dulu itu awalnya kan dari grup 2016 itu kita masih semua itu resensi ada di grup WA gitu. Terus lama-kelamaan kan itu hilang kan, ketimpa dengan chat yang lain dan lain sebagainya. Orang yang sangat berjasa besar dalam dokumentasi di komunitas perempuan membaca itu Ning Uswah. Jadi Ning Uswah itu mengusulkan, ayo mari kita bikin website gitu, atau kita bikin blog biar tulisan-tulisan resensi kita ini tidak hilang gitu. Jadi bisa enggak cuma buat kita saja, tetapi bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Jadi orang yang ingin tahu rekomendasi bacaan atau apa itu bisa mengunjungi website kita gitu. Dan itu awalnya itu Ning Uswah. Bahkan kalau Mbak Alima lihat websitenya perempuan membaca yang secantik itu sekarang, itu semua adalah buah tangannya Ning Uswah. Pokoknya tanpa Ning Uswah yang kerja keras, banting tulang dengan tiga anak dengan kesibukan yang sangat bejibun, tapi masih rela meluangkan waktunya untuk ngopeni websitenya perempuan membaca, itu benar-benar saya tidak bisa berkata-kata lagi.
Memang di Perempuan Membaca itu ada timnya, ada tim editor misalnya, jadi ada naskah yang masuk gitu kan, apa namanya juga ibu-ibu kan, ngetik resensi itu sambil ngomong anak atau sambil ngelonin anak gitu. Kadang sering ada typo atau penulisan yang disingkat karena saking apa ya, Benar. nyamannya sambil tiduran iya dan lain sebagainya. Makanya ada tim editor, misalnya itu ada Ning Bella, Mbak Aida, Ning Uswah, ada saya juga. Kemudian ada tim admin yang bantu-bantu apa namanya iuran. Jadi kalau di Perempuan Membaca itu semuanya itu berbasis iuran. Buat domain website aja kita iuran 10.000, 20.000 dari semua anggotanya itu semua pokoknya sistemnya gotong royong bersama-sama. Itu ada Mbak Viko, ada Mbak Dian juga, dan Ning Ida itu sama Ning Dina itu yang jadi tim admin yang mengelola. Pokoknya itu mereka-mereka itulah sebenarnya penggerak sejatinya dari komunitas Perempuan Membaca. Nah, untuk yang program perpustakaan ya atau ruang baca itu sebenarnya sejak awal saya itu memang meniatkannya Perempuan Membaca ini apa ya, mulai dari yang terdekat gitu, dari diri sendiri, dari yang terdekat, dari lingkungan-lingkungan terdekat. Makanya program ini itu kita menyasarnya adalah teman-teman yang tergabung di komunitas Perempuan Membaca di daerahnya masing-masing. Itu mari kita membuka ruang bacaan untuk tetangga sekitar, kanan kiri kita saja, kanan kiri, depan belakang, supaya orang-orang di desa yang mungkin apa ya, prioritas utamanya itu bukan buku, misalnya punya anak, terus untuk membeli buku itu kan tidak murah ya, apalagi buku anak-anak itu kan biasanya sangat mahal itu buku anak-anak. Atau mungkin anak-anak muda yang ada di sekitar kita yang mungkin sebenarnya itu mereka itu ingin belajar, ingin membaca, ingin punya wawasan yang luas, tapi memang tidak ada akses untuk ke sana, tidak tahu harus meminjam buku di mana atau mau membeli pun tidak mampu untuk membeli buku itu. Kita berusaha untuk merangkul itu dengan membuka ruang-ruang bacaan di sekitar kita. Jadi memang harapannya semua anggota itu dengan koleksinya ya seberapapun lah, meskipun cuma 10-20 buku itu kalau bisa kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi harapannya itu ya sesederhana itu Mbak, memberdayakan diri kita sendiri, memberdayakan orang di sekitar di lingkungan kita sehari-hari seperti itu. Ya, Mbak Usma, menarik sekali, luar biasa ya. Aplaus juga, hormat buat Ning Uswa, khususnya dan juga teman-teman di tim komunitas Perempuan Membaca. Iya Mbak, benar. Saya juga kadang suka nggak percaya ya. Kita itu sebenarnya kalau kita percaya ke orang dan membuka peluang untuk saling belajar, saling memberdayakan. Kadang justru bukannya kita membantu dia, sebenarnya kita justru yang terbantu. Jadi iya kan Mbak, benar. Jadi ada kalimat kayak semacam kita membuka, seperti Mbak Iva membuka inisiasi untuk membangun Perempuan Membaca, komunitas Perempuan Membaca. Inisiasi itu kan salah satunya selain mengedukasi, memberdayakan, ya kita membantu. Kemudian ketika keran niat berbuat baik untuk membantu itu kita buka, orang-orang datang, justru kita yang terbantu. Iya kan? Jadi Mbak Iva dengan segala kesibukannya gitu kan, yang mungkin rasanya nggak mungkin nih kalau kemudian akan konsisten terus, bahkan sekarang ada websitenya yang cantik, dan di belakang itu ada sosok-sosok seperti Ning Uswa dan juga yang lainnya. Ini yang kenapa saya tuh selalu ingin belajar, selalu terinspirasi dengan komunitas-komunitas kecil yang awalnya berawal dari niat yang sederhana sebenarnya kan Mbak. Niat yang sederhana, dan kita tuh bisa sih. Kalau kita mau memulai itu, kita mempercayai orang dengan tujuan memberdayakan diri kita dan juga orang lain. Termasuk dari bacaan, kemudian saling menguatkan, kemudian sekarang sudah mulai merambah ke lingkungan sekitar. Misalnya dari komunitas Perempuan Membaca, tadi teman-teman yang menonton tadi diceritakan oleh Mbak Iva,
Misalnya ada sekitar 30-an orang misalnya, saya tidak tahu persisnya berapa yang sekarang di WA ya Mbak ya, 30 orang itu masing-masing di daerah yang berbeda, desa yang berbeda, orang dengan latar sosial dan juga keluarga yang juga berbeda. Dari yang 30 itu kemudian berkembang lebih banyak manfaatnya lagi ke lingkungan sekitarnya, itu luar biasa sekali. Tanpa kita hitung-hitung nominal akan seperti apa, manfaatnya itu yang kadang tidak bisa kita kalkulasi, manfaatnya sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Iva sudah berbagi kisah inspiratif ini. Saya rasa teman-teman dimanapun yang menonton obrolan kita ini, kita bisa kok menjadi seperti Mbak Iva, kemudian Mbak Uswa, kemudian di tim Perempuan Berkisah juga. Kebetulan ya Mbak, tim Perempuan Berkisah terdiri dari rekan-rekan yang mereka juga punya komunitas. Jadi ada Dokter Tanpa Stigma, ada Jar of Miracle, kemudian ada lagi malah yang bukan komunitas, itu udah lembaga seperti Drupadi, sama Nima Dewanti, Dokter Sandra Suryadana, kemudian ada Kak Popi di Perempuan Tanpa Stigma, dan kita juga sekarang berkolaborasi dengan Sekjanda. Jadi ketika kita membuka peluang itu untuk saling memberdayakan, justru yang tidak disangka adalah kita sangat terbantu. Dan hal-hal seperti ini menular ke yang lain juga untuk secara tulus terlibat di dalamnya. Bahkan lebih jauh lagi, kita seperti nggak menyangka saja gitu, dampaknya begitu luas gitu. Makasih Mbak Iva. Ya, Mbak Iva ini ada yang bertanya di kolom komentar. Boleh kasih tahu websitenya kakak gitu, mungkin websitenya Komunitas Perempuan Membaca ya, dari Ajeng Rohmatin Anda. Terima kasih Ajeng, kamu sudah menyimak obrolan santai kita. Mungkin dari Kak Iva Hana bisa menceritakan, menyebutkan websitenya apa, dan mungkin sekaligus menceritakan ada apa saja sih isinya websitenya, apa sekedar bacaan buku dan judulnya gitu, atau bagaimana. Silakan Mbak Iva, silakan. Terima kasih Mbak Ajeng pertanyaannya. Jadi websitenya bisa dikunjungi di www.perempuanmembaca.com. Di website tersebut itu ada resensi dari teman-teman komunitas perempuan membaca dengan beragam genre ya, ada yang fiksi, ada yang non fiksi, bahkan yang fiksinya pun sangat beragam. Bacaan-bacaan yang mungkin secara saya pribadi pun mungkin tidak akan tidak akan semuanya mungkin saya baca gitu, tapi berkat berbaginya teman-teman di komunitas itu saya tuh jadi tahu gitu tentang buku-buku yang mungkin tidak akan pernah saya baca itu. Dan kalau ada buku yang menarik itu biasanya saya juga langsung cari bukunya, di koleksi, saya baca sendiri juga. Jadi mungkin buat teman-teman itu bisa cari rekomendasi bacaan di situ. Dan selain resensi buku, di website tersebut juga ada beberapa tulisan dari teman-teman di Perempuan Membaca. Misalnya ada cerpennya Ning Bella, atau catatan catatan apa istilahnya kalau ketemu sama teman, catatan kopdar dengan teman-teman perempuan membaca. Karena kan anggota komunitas perempuan membaca ini banyak sekali ya, tersebar di banyak daerah. Jadi kadang kalau pas saya di kota mana dan memungkinkan untuk main ke sana, saya main ke tempat itu. Terus kadang saya tulis catatannya dimasukkan ke websitenya Perempuan Membaca. Jadi sebenarnya komunitas ini itu untuk mewadahi apa saja sih, mewadahi khususnya sekali itu tentang buku. Tapi kalau ada yang ingin berbagi tentang pengalaman hidup sehari-hari atau tentang tulisan cerpen apa juga sebenarnya sangat terbuka lebar gitu. Pokoknya kalau di komunitas membaca itu kita semua berusaha, yang paling utama adalah berusaha untuk memahami satu sama lain. Jangan sampai ada saling menghakimi. Jadi misalnya ada teman yang bercerita itu jangan menghakimi dulu gitu, jangan itu dulu yang dikedepankan, tetapi berusaha memahami bahwa apa yang dia lalui atau apa yang sudah dia alami, apa yang terjadi dengan kehidupan dia, kita berusaha memahami itu. Jadi itu yang selalu kami tekankan dengan teman-teman semua untuk menghindari
penghakiman kepada orang lain. Mari daripada kita menghakimi orang lain, kita memahami aja. Kita berusaha memahami, berusaha merangkul, berusaha menguatkan satu sama lain. Karena seperti yang Mbak Alimah tadi ceritakan, bahwa dengan kita menguatkan orang lain itu, kita sendiri itu juga jadi kuat gitu. Dengan saling menguatkan, saling merangkul teman yang lain, itu juga kita jadi merasa bahwa kita nggak sendirian kok gitu. Seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Iva. Dan untuk tadi Ajeng, begitu ya, websitenya cukup beragam, tidak hanya berbagi judul buku dan resensinya, tetapi ketika teman-teman berkumpul, katakanlah kopdar, di kumpulan tersebut ada catatan penting, penting tidak penting pokoknya dibagi, dan itu jadi pembelajaran ya Mbak Iva. Dan Mbak Iva bilang tadi karena komunitas perempuan membaca ini juga tersebar di sejumlah daerah. Di sini juga Mbak Iva ketika ada di satu daerah mana menyempatkan untuk silaturahim, dan ini penting sekali teman-teman di zaman sekarang yang serasa hanya dengan online sudah selesai, tapi masih menyempatkan silaturahim seperti ini kan luar biasa menurut saya. Oke. Mbak Iva, terima kasih penjelasannya tadi. Semoga dari Ajeng ada sedikit gambaran ya tentang websitenya selain tadi alamatnya. Ya, Mbak Iva, sekarang kita ada teman yang juga berkomentar. Ada Mbak Alfulaila Zamil. Dik Iva, sepertinya ini sudah mengenal Mbak Iva, mungkin. Dik Iva. Saudara. Oh, ya. Saudara saya. Iya, halo. Silaturahim di sini ya. Saya akan merangkul santri di Anukoya yang hobi membaca untuk menyediakan buku-buku koleksi almarhum suami biar mereka juga jago, biar mereka juga bisa baca juga. Ayo kita dampingi. Oh ya, mungkin ayo dampingi aku, sekaligus ayo kita dampingi mereka. Dan saya rasa ini inisiatif yang bagus. Akan ada jaringan baru lagi Mbak Iva di komunitas perempuan membaca yang tadi sudah kita bacakan. Semoga lancar ya nanti proses pendampingannya. Artinya tidak hanya meminta atau merangkul yang hobi baca, tapi juga yang belum hobi baca jadi ikut terdorong untuk membaca. Apalagi kalau pendekatannya komunitas perempuan membaca tadi saling menguatkan. Berawal dari situ saja, mungkin yang tadinya tidak tertarik membaca akhirnya kan ingin ikut serta, terlibat dalam proses membacanya, menulisnya, menuliskan pembelajarannya. Ya, Mbak Iva semoga lancar. Ada jaringan baru. Meskipun tadi saudara ya, tapi kan spiritnya sekarang sudah beda ketika mendengarkan obrolan kita saat ini. Tadi malam baru dari rumahnya Mbak Alfu saya. Oh iya, halo Mbak Alfu ya. Mbak Alfu ini nanya juga nih, bagaimana cara memulainya ya? Oke, sekarang berarti kita sudah didorong nih sama Mbak Alfu ngomongin strategi. Strategi memulainya seperti apa gitu kan? Kalau Mbak Iva sudah berhasil memulai menginisiasi komunitas perempuan membaca, bagaimana dengan kita yang belum pernah memulai sama sekali? Ingin memulainya bagaimana Mbak Iva? Mungkin bisa berbagi pembelajarannya ke kita? Kan kalau di tempatnya Mbak Alfu ini kan banyak sekali santri ya di situ, dan memang saya tahu sendiri koleksi buku almarhum suami Mbak Alfu itu juga sangat banyak sekali. Jadi mungkin ya itu mulai dari santri-santri yang biasa ada di dekat situ, diajak untuk membaca buku yang sesuai dengan usia teman-teman santri yang di situ. Mungkin mulai dari hal yang seperti itu, dari bacaan-bacaan yang ringan-ringan dulu. Kan kalau kita meminjam istilah kutipannya Najwa Shihab kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa kita hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta kepada buku, kepada membaca. Jadi mungkin kalau yang belum cinta membaca itu belum menemukan satu buku itu yang membuat dia jatuh cinta dengan membaca.
Benar, benar, benar. Dan saya pikir kalau teman-teman yang belum jatuh cinta membaca dan ingin mulai jatuh cinta, buka deh websitenya Komunitas Perempuan Membaca, perempuanmembaca.com. Di sana banyak sekali pilihan bacaan yang sudah diresensi. Mungkin dari tulisan pembelajaran itu ada salah satu yang menarik minat kita untuk lebih banyak membaca, meskipun mungkin hanya satu isu gitu kan. Oke, Mbak Iva, ini ada lagi Mbak yang bertanya atau mungkin sepertinya uh, merespon, bukan bertanya, merespon saja. Ada Arifah Haq. Kalau ini saya kenal. Jadi Mbak Arifah Haq ini, kalau saya belum pernah bertemu orangnya ya Mbak. Mbak Arifah ini dari komunitas Muslim Madani kalau tidak salah ya. Community Madani Community, saya agak lupa namanya, MIC. MIC yang berbasis di Hong Kong. Oh, Berbasis di Hong Kong, aktivis-aktivis perempuan di Hong Kong yang mereka juga sudah cukup aktif, responsif dan beragam programnya, dan salah satunya adalah saling menguatkan sesama perempuan yang bekerja di sana sebagai pekerja migran. Nah, Mbak Arifah Haq ini nih ya, kalau nama panggilannya yang saya kenal itu namanya Mbak Dwi. Mbak Dwi, semoga saya tidak keliru, ini adalah Mbak Dwi. Dan saya pernah juga satu forum sama beliau. Beliau cukup menarik, inspiratif, dan kritis ya. Dan sangat ulet, sangat komitmen dengan komunitasnya ini. Saya agak lupa MIC itu, M-nya itu Madani kalau tidak salah, C-nya itu community. Dan mereka juga jamaah ngaji Islam dan Keadilan KIG-nya Ibu. Oh, Bu Nur Rofiah. Iya, tetapi di kelas Hong Kong. Nah, ini dari Mbak Arifah. Saya ceritakan dulu sosoknya sebelum saya membacakan responnya. Jadi Mbak Dwi atau Mbak Rifa ini mencoba merespon dari obrolan kita dari awal ini Mbak, termasuk perjuangan teman-teman komunitas perempuan membaca. Sekilas, goalnya sederhana katanya, empowering diri sendiri dan orang terdekat untuk membaca. Tapi justru anjuran untuk membaca itu disuruh pertama turun di dalam Al-Quran loh, semangat. Oh ya, jadi intinya mengapresiasi dan salut dengan teman-teman komunitas perempuan membaca, apalagi nih ya, awal-awalnya adalah ibu-ibu muda yang sejujurnya untuk menyempatkan baca itu sesuatu yang mewah ya. Iya, menyediakan betul. waktu. Kemudian sekarang sudah makin konsisten, makin kokoh, semoga seterusnya. Bahkan fundraising-nya juga cukup berjalan ya Mbak ya. Ada kaosnya, ada mug-nya, kemudian apalagi tuh pernak-pernik dari perempuan membaca sebagai fundraising-nya. Pokoknya ikhlas untuk teman-teman komunitas perempuan membaca. Terima kasih Mbak Dwi sudah mampir di live kita. Semoga juga masih bertahan sampai nanti selesai. Kemudian ini ada Mbak Hikmah Himoroa. Dua perempuan inspiratif, salam hangat untuk Mbak Alima dan Iva. Halo Mbak Hikmah Himroa, salam kenal. Saya yakin perempuan yang menyebut perempuan lain inspiratif adalah sosok yang sudah paham seperti apa perempuan inspiratif, artinya dia juga inspiratif. Kita semua inspiratif, kita semua inspiratif. Kapan-kapan kita berkenalan lebih lanjut dan menggali apa sih yang sudah dilakukan oleh Mbak Hikmah Himroa. Nanti kita bisa saling belajar, berbagi pembelajaran, dan saling kolaborasi, saling menguatkan. Terima kasih ya Mbak ya. Kemudian ada Vivi Nadar. Halo Mbak Vivi. Oh ya Mbak Vivi sepertinya juga jamaah KGI ya. Terima kasih sudah menonton di live kita malam ini. Habis ketemu saya tadi malam. Oh, oke. Halo Mbak Vivi, salam kenal dari saya dan juga teman-teman tim Perempuan Berkisah. Mbak, tidak terasa ya kita sudah lewat 50
dan 10 menit lagi kita akan end live ini. Tetapi 10 menit ini juga sebenarnya waktu yang cukup kaya untuk saling berbagi lagi. Saya ingin Mbak Iva bercerita perkembangan terkini seperti apa, dan sejauh ini ya Mbak Iva ya, untuk komunitas perempuan membaca, tantangan yang paling sangat sulit mungkin ya, atau paling sulit untuk dilampaui atau diatasi di komunitas perempuan membaca secara internal sendiri bagaimana Mbak? Dan kemudian kenapa, strategi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas perempuan membaca untuk mengatasi itu? Tantangan tersulitnya. Mungkin tantangan memang banyak, tetapi pasti ada hal yang ternyata sampai sekarang itu mentok kita sulit untuk mengatasinya. Sebelum nanti kita menutup obrolan kita, kita inginlah berbagi strateginya seperti apa Mbak ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada di komunitas, yang mungkin juga itu dialami oleh komunitas lain termasuk perempuan berkisah. Silakan Mbak Iva berbagi. Kalau perkembangan terkini sebetulnya sejak pandemi ini kan memang aktivitas kita ini jadi banyak yang serba virtual ya. Ada Zoominar di mana-mana, webinar di mana-mana, live Instagram dan lain sebagainya. Nah, salah satunya perempuan membaca juga agak rutin. Biasanya mingguan, kadang juga ada yang bolong gitu. Tapi ya, selama pandemi ini perempuan membaca juga ada beberapa agenda live, dan ya itu berkahnya apa ya, perempuan membaca, teman-teman jejaring-jejaring sendiri itu kita alhamdulillahnya selalu bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang baik-baik dari jaringan-jaringan kita sendiri yang memang di apa ya, mau berkenan berbagi banyak hal gitu dengan teman-teman di perempuan membaca. Kemudian untuk tantangan yang dialami oleh komunitas perempuan membaca itu sebetulnya tantangan yang ada sejak dulu sampai sekarang yang cukup berat bagi kami itu adalah konsisten. Konsisten itu, istiqomah itu berat sekali. Jadi ada teman-teman yang memang rajin gitu, rajin satu bulan itu bisa setor 1 resensi, 2 resensi, bahkan ada yang setor 3 resensi. Tapi ada juga yang selama berbulan-bulan itu tidak setor resensi. Kadang kita melakukan pendekatan, gimana kabarnya, sedang sibuk apa, dan memang beberapa ada beberapa teman-teman yang memang mengalami kesibukan-kesibukan yang mungkin belum bisa ditangani, misalnya habis melahirkan, tidak ada yang membantu mengurus anak dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kami berusaha untuk mengajak teman-teman itu untuk berusaha untuk konsisten. Kadang kita membuat strategi seperti ayo kita sempatkan 15 menit saja sehari untuk membaca gitu. Dapat berapa halaman, kalau konsisten sehari 15 menit kan lumayan, siapa tahu 1 bulan itu bisa selesai 1 buku. Misalnya dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Terus kadang ada juga yang sudah baca buku tapi nggak sempat untuk resensi, sibuk ngurus anak, sibuk urusan domestik dan lain sebagainya. Ya itu lagi-lagi kita menawarkan solusinya, ayo sempatkan 5 menit sebelum tidur, nulis dulu judulnya dulu, penulisnya, info-info bukunya, nanti kita lanjut lagi malam berikutnya. Ya seperti itu. Tapi memang dari 50-an orang ya anggota komunitas perempuan membaca, mungkin sekitar yang sangat aktif itu sekitar 50-an%. Yang lain itu ya memang aktif menyimak, kadang nimbrung atau apa, dan kadang ada yang sama sekali tidak pernah merespon gitu, silent reader istilahnya. Dan kadang kita dari tim itu juga melakukan pendekatan, kenapa Mbak nggak aktif gitu, terus jawabannya macam-macam, aduh saya takut kalau mau ngechat nanti ditagih resensi gitu. Enggak ditagih, sesempatnya aja, ayo kita aktif lagi, ngobrol lagi, diskusi lagi, biasanya seperti itu. Dan ya memang itu kami sadari betul bahwa untuk konsisten itu berat ya, karena kadang apa ya, mungkin prioritasnya kita juga ada
beragam, ada banyak hal yang harus kita lakukan, ada yang harus kita tangani dan lain sebagainya, sehingga untuk terus konsisten di komunitas perempuan membaca itu mungkin juga tidak mudah. Tapi alhamdulillahnya selama ini ya ya hampir 50-an% atau lebih lah istilahnya itu masih terus aktif, masih terus setor resensi, terutama Ning Uswa yang tetap rajin unggah-unggah ke website, atau Ning Ihdina yang mempercantik tampilan Instagram, sering upload quote-quote, dan teman-teman editor yang lain yang membantu kalau ada tulisan yang masuk, yang tata bahasanya berantakan dan lain sebagainya, itu mereka yang merapikan dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih Mbak Ivana, terima kasih, inspiratif sekali, luar biasa. Tadi saya pikir hal-hal seperti ini juga dialami oleh komunitas lain, termasuk perempuan berkisah misalnya. Sebenarnya kita akan berakhir ya, sekitar 4 detikan lagi, dan tapi ini ada pertanyaan, apakah komunitas perempuan membaca dan komunitas perempuan berkisah ada di Cirebon? Kalau untuk perempuan berkisah sendiri, kita mungkin bulan depan akan segera rekrut per region ya, dan setiap region nanti akan kita kasih tantangan untuk proyek mereka sendiri-sendiri. Dan kalau untuk komunitas perempuan membaca, mungkin Hana bisa menjawab secara singkat saja sebelum nanti kita end live-nya. Kalau di Cirebon ada Nok Farah namanya, beliau di Buntet Pesantren. Jadi mungkin kalau yang mau bergabung yang di Cirebon bisa hubungi Nok Farah. Tapi sebetulnya karena basisnya komunitas perempuan membaca ini lebih banyak online ya, di WA group, membahas resensi, membahas buku, diskusi dan lain sebagainya. Ini kebetulan ada yang nanya cara joinnya. Cara joinnya itu sekalian saya jawab aja ya Mbak Alima. Ada di website ya Mbak, kalau tidak salah? Iya, ada di website cara joinnya, atau di Instagramnya Perempuan Membaca juga ada. Bagaimana cara join dengan komunitas perempuan membaca. Oke, itu tadi dari Ning Iva Hana. Ning Iva, saya ingin sekali sebenarnya ada closing statement dari Ning Iva, tapi saya khawatirnya ini tiba-tiba end live gitu kan, mungkin bisa closing statement singkat saja Mbak untuk kita semuanya yang saat ini menonton. Mari kita terus terus membaca, terus menambah pengetahuan supaya menjadi perempuan yang berdaya dan berpengetahuan. Oke. Sepertinya, Ning Hana tadi sempat ada gangguan, jadi berhenti. Tapi saya paham intinya, mari kita tetap saling membaca, saling berbagi pengetahuan, memberdayakan diri sendiri, dan juga orang lain, bahkan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih komunitas perempuan membaca, terima kasih Ning Iva Hana, dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan kita. Kita saling berbagi inspirasi dari obrolan ini. Bagi yang belum sempat menyaksikan, nanti sudah ada di IG Live Perempuan Berkisah. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih, Ana. Ini adalah kolaborasi penting, katakanlah sebagai awal sebelum nanti kita kolaborasi yang sebenarnya di dunia nyata. Amin. Terima kasih amin. Banyak Mbak Alima. Sama-sama sayang, sama-sama, terima kasih. Nah, kita masih ada waktu sekitar beberapa detik lagi. Saya ingin mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian kami berdua ada yang menyinggung tanpa kami sadari. Tapi di luar semua itu niat kami benar-benar hanya ingin berbagi pembelajaran, berbagi pengetahuan kita, dan juga bagaimana selanjutnya kita akan terus saling menguatkan dan juga saling memberdayakan. Semoga Mbak Iva malam ini dan seterusnya tetap sehat, agar esok kita bisa Amin. Semoga Mbak Alima juga. Sama-sama Mbak, terima kasih. Begitupun untuk teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh teman-teman Muslim yang ada di Indonesia dan di negara-negara lainnya pastinya. Besok kita akan sama-sama sholat Idul Adha. Selamat bagi teman-teman yang sudah berkesempatan dan mampu untuk berkurban, dan juga berbagi dengan yang lainnya.
Eh, dan bagi teman-teman yang mungkin masih belum berkesempatan, belum mampu, saya yakin berkurban tidak hanya pada saat Idul Adha, tetapi juga di keseharian kita untuk hal-hal kecil yang itu manfaatnya dirasakan orang lain, tapi bahkan kadang kita sendiri tidak sadar bahwa kita bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih ya Mbak Iva ya, sekitar Sama-sama. 23 sekitar 20 detik lagi saya sambil menghitung waktu peringatan dari Instagram kita isi dengan penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.